Baik, penuntut umum, saksi dan terdakwa sampai penasihat hukum siap ya. Sidang di sekolah sudah pun sidang dilanjutkan. Baik, saksi berikutnya ya. Tadi yang pertama Pak Muhammad Fahroji ya, Fahru Roji. Ya, baik. Ya. Silakan dari penasihat hukum. Terima kasih Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum yang saya hormati. Kepada saksi Fahrul Rozi. Saksi berapa lama mengenal Pak Munarman? Baik, yang mulia, saya mulai mengenal Pak Haji Munarman itu dari mulai 2013. Dari 2013. Iya. Momen apa itu waktu itu? Waktu itu saya mulai masuk gabung dengan organisasi Front Pembela Islam di tanggal 26 Februari 2013. 26 Februari 2013. Iya. Waktu itu apa yang diketahui dari Pak Munarman ini? Maksudnya kan ketemu gitu kan, apa yang diketahui dia ini sebagai apa itu, tahu nggak? Baik, yang mulia, kalau untuk hanya sebatas kenal dengan Pak Haji Munarman ini, saya dari mulai 2013 sampai awal 2015 hanya sebatas kenal, tapi tidak intens komunikasi dengan beliau gitu. Dan saya yang ketahui waktu itu beliau dari 2013 ke 2015 itu jabatannya itu badan ahli front gitu. Itu yang saya tahu, badan ahli front. Nah, terus dari itu sampai tahun 2016 kalau tidak salah itu beliau menjadi ketua bidang organisasi. Ketua bidang organisasi ya. Nah, dari 2016 kalau tidak salah 2016 sampai dibubarkannya FPI, beliau jadi sekretaris umum. Saya lebih instan kenal beliau itu dari mulai 2015. Intens maksudnya? Ya, instan. Instan, arti instan di sini saya sering datang ke beliau, saya sering minta arahan ke beliau, 2000 berapa? Kasih ke beliau gitu. Dari 2015. Dari 2015, karena dari 2015 itu saya menjadi pemimpin FPI di Provinsi Banten, makanya saya sangat instan dengan beliau. Intensnya itu apa yang banyak dibahas atau berkecimpung di apa intensitasnya itu? Baik, yang mulia, kan saya ini orang yang baru pertama berorganisasi, sehingga FPI adalah organisasi pertama saya, dan saya ingin tahu bagaimana berorganisasi di FPI. Sehingga saya sering belajar kepada beliau, minta arahan, atau kalau misalnya dalam ADART yang kurang saya pahami, saya tanyakan langsung ke beliau. Seperti itu yang mulia. Baik, saudara saksi, kemudian apa yang diterangkan oleh Pak Munarman ini terkait tadi ADRT, kemudian terkait dengan perkembangan Front Pembela Islam waktu itu di Banten, apa yang diarahkan, diterangkan dan diarahkan, kemudian diimplementasikan oleh saudara saksi? Baik, beliau pada dasarnya menceritakan kepada saya, berorganisasi FPI itu wajib taat aturan agama dan aturan negara. Dan ditugaskan saya oleh beliau untuk terus berdakwah ke setiap pelosok di Banten agar umat ini sadar, kembali bangga dengan syariat Islamnya sendiri. Seperti itu yang mulia. Baik. Itu global yang diajarkan beliau kepada saya. Seperti itu kurang lebih ya, secara global. Kemudian pernah nggak di Banten itu sepanjang sepak terjang Front Pembela Islam itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu konflik, misalnya ada konflik dengan mungkin
Saya nggak tahu ya, saya bertanya ini aliran sesat kah, kemudian ada apa namanya hal-hal yang memang konotasinya itu konflik, pernah nggak di Banten? Sebelum adanya FPI di Provinsi Banten, karena FPI di Provinsi Banten itu adanya itu mulai dari tanggal 26 Februari 2013, itu FPI masuk Provinsi Banten. Nah, sebelum adanya FPI di Provinsi Banten, saya jujur saja, konflik itu sering terjadi. Bahkan ada konflik yang saat itu menggemparkan sampai internasional, yaitu ketika terjadi di tahun 2011 insiden peperangan umat Islam dengan kafir Ahmadiyah di Cikesi Pandeglang. Nah, itu terjadi. Dan setelah kami justru mengambil dari pengalaman itu, saya ingin sedikit cerita, mengambil dari pengalaman banyaknya konflik di Banten, sehingga kami berpikir bagaimana supaya di Banten ini bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, sehingga akhirnya setelah kami istihad, berpikir, mengkaji organisasi ini, mengkaji organisasi itu, akhirnya kami putuskan tokoh-tokoh Banten itu untuk membentuk FPI di Provinsi Banten. Pernah nggak saudara saksi itu ada interaksi terkait permasalahan hukum yang dibantu oleh, atau bukan permasalahan di FPI yang dibantu oleh Pak Munarman dalam sepak terjang FPI di Banten sepanjang saudara ikuti? Sangat sering dan selalu, beliau itu selalu membantu. Bahkan mungkin andaikan bukan daripada saya ini udah disumpah Yang Mulia, udah disumpah saya harus berkata apa yang saya alami, apa yang saya tahu. Mungkin kalau bukan arahan, bahkan bukan arahan, tekanan dari Pak Haji Munarman ini, saya rasa di Banten akan lebih sering konflik. Saya kasih satu cerita. Di daerah Kabupaten Lebak ada satu pesantren tahfidz Quran, santrinya perempuan. Nah, di pinggirnya itu Yang Mulia ada satu diskotik, tidak ada sekat, hanya tembok sebelah sini pesantren, tembok sebelah sananya diskotik. Dan banyak kejadian tengah malam jam 2 banyak pemuda-pemuda yang masuk ke pesantren santri perempuan sambil telanjang. Nah, kiainya, masyarakatnya, tokoh di situnya sudah melaporkan, katanya, saya tidak tahu, sudah melaporkan, namun tidak ada tindakan pula. Nah, bertahun-tahun mereka seperti itu, akhirnya mereka melihat di televisi ada berita FPI bentrok. Nah akhirnya, coba kita datang ke FPI. Akhirnya mereka cari link, mereka belum kenal dengan saya, belum kenal dengan adanya FPI di Banten. Mereka cari link ke siapa, datang ke salah satu tokoh yang kebetulan ketika itu tokohnya itu ternyata bendahara FPI. Jadi tahu gak ada FPI di Banten? Nah emang kenapa? Begini Cerita. Nah saya ini orang FPI. Nah, orang tersebut datang kepada saya, nah terus saya investigasi, ternyata betul dan lokasinya masih bisa dicek, silahkan kalau ada yang link ke Polres Lebak itu ada. Sehingga ketika itu saya marah Pak Hakim. Kenapa marah? Mendengar cerita dari seorang umi yang sudah sepuh di atas 60 tahun, santri perempuannya terganggu hampir setiap malam Ahad, malam Minggu, itu pemabuk dari diskotik itu masuk, bahkan pernah sampai telanjang, santri perempuan mau sholat subuh, nginjek itu pemuda yang sedang tidur itu telanjang di masjid, di pesantren. Nah akhirnya saya marah jujur, ketika itu saya ingin langsung eksekusi. Saya kerahkan pasukan, apapun yang terjadi kita harus gempur tempat ini, gak ada urusan siapa pemiliknya, siapapun backingnya, gak ada urusan, kita gempur gitu. Nah namun ketika itu ada pengajian di Petamburan. Sebelum saya melakukan itu ada kejadian, ada pengajian di Petamburan. Saya ngaji ke Petamburan dan ketemulah dengan Pak Haji Munarman. Nah saya cerita permasalahan seperti itu dan saya minta doana, saya minta izinnya, sampai saya bilang begini, kalau saya nanti di penjara mohon dibantu ya Pak Haji Munarman, kata saya begitu. Nah beliau marah kepada saya, beliau sangat tidak setuju bahwa saya langsung main eksekusi.
Nah, akhirnya beliau mengarahkan kepada saya bahwa saya harus kumpulkan data, foto, video seperti itu, serahkan ke pihak kepolisian, bahkan bukan hanya pihak kepolisian, sampai ke bupati, sampai beliau mengarahkan kalau Polres dan bupati tidak menanggapi juga datang ke Polda dengan gubernur. Bahkan kalau masih tidak menanggapi juga datang ke presiden, kata beliau. Waduh, kata saya, berat amat ini Bang Haji, saya nggak sanggup, saya nggak bisa, nggak pengalaman masalah itu, saya ingin langsung menggunakan dengan cara saya. Akhirnya beliau gebrak meja kepada saya, sampai bilang beliau itu Kiai, kata begitu, membentak saya, mohon maaf yang mulia, Kiai, kalau Kiai mau berjuang di FPI, ikuti aturan kami, aturan kesepakatan, ini bukan aturan saya. Ini aturan kesepakatan para tokoh ulama, para tokoh habaib untuk membentuk aturan di FPI. Kalau Kiai mau ikut aturan FPI, Kiai gabung. Kalau gak mau ikut, silahkan Kiai bikin organisasi sendiri. Kami tidak ikut-ikutan. Itu beliau sampai marah kepada saya waktu itu. Siap. Dan akhirnya saya tanya, kalau begitu saya didampingi oleh siapa? Nah, barangkali ada pengacara di Banten yang siap bantu relawan. Dan saya cari, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu, nah ketemu kita datang ke Kapolres, kita datang ke Bupati, dan alhamdulillah Pak Hakim tanpa bentrok ataupun adu mulut pun tidak terjadi. Akhirnya diskotik itu sekarang menjadi tempat jualan restoran lah, alhamdulillah. Itu berkah arahan dari Pak Haji Munarman, dan itu bukan satu kali, sering kali. Di 2016 mungkin kita pernah mendengar bahwa di Banten ada kasus Satpol PP merazia warteg Ibu Saheni di 2016 itu. Nah, itu sebenarnya warga tuh lapor ke kita, minta kepada kita untuk melakukan sweeping warteg-warteg tersebut. Cuma saya ingat pesan daripada Bang Haji Munarman, tidak boleh langsung kita sendiri. Nah, laporlah itu sampai tingkat ke wali kota. Nah, alhamdulillah Satpol PP yang razia. Namun akhirnya di framing di publik, akhirnya kami datang lagi ke wali kota, bukan dari FPI saja, seluruh ormas Islam yang ada di Banten datang ke wali kota waktu itu Pak Nur Jaman. Nah, dalam rangka memberikan dukungan kepada wali kota dan Satpol PP, ayo terus tegakkan hukum, dan memang diatur dalam perda di Kota Tangerang, di Kota Serang, seperti itu yang mulia. Baik. Kalau itu kan administrasi ya banyak ya. Kalau secara hukum pernah nggak ada proses yang dilakukan oleh saudara saksi dengan Pak Munarman terkait dengan proses hukum yang real, misalnya ada menjalani atau memproses permasalahan-permasalahan melalui jalur konstitusi atau jalur penegakan hukum legal formal, pernah nggak? Kalau dengan Pak Haji Munarman sendiri, saya tidak pernah. Kalau hanya konsultasi dan dilaksanakan oleh ahli hukum di FPI yang ada di Banten, ya kita pernah. Berapa banyak FPI di Banten sekarang, cabangnya, DPC-nya? Kalau di Banten itu 155 kecamatan, ada 8 kota, 4 kota dan 4 kabupaten, alhamdulillah sudah terpenuhi. Nah, ada 155 kecamatan, alhamdulillah sudah terpenuhi waktu itu ya sebelum dibubarkan. Dan ada kurang lebih 150 sekian desa dan kelurahan, sekitar 60% sudah terpenuhi. Bahkan sudah kalau di Kabupaten Tangerang sudah sampai tingkat RW dan tingkat RT. Ya. Itu. Terima kasih, dari saya cukup. Baik, dari yang lain ada, silakan. Dari penasihat hukum cukup. Ya, lanjut. Cukup. Dari penasihat hukum cukup ya mulia. Saya pikir mau lanjut. Dari penuntut umum ada pertanyaan kepada saksi Fathur Rahman, silahkan Fathur Razi. Baik, saudara saksi. Saudara saksi menjadi anggota FPI 2013. Iya betul, 2013. Ada kartu anggota? Ada. Ada, baik. Ya. Apakah saudara saksi setelah kenal dengan beliau, dengan terdakwa intens ini 2015 atau 2013 mulai? Kalau kenalnya beliau, saya mengenal biasa tuh dari 2013. Tapi mengenal lebih beliau itu sering komunikasi itu dari 2015-an. Nah, apakah terdakwa pernah bercerita tentang kasus yang ada atau tentang kegiatan terdakwa
baik itu di Makassar, di Medan saat 2015 atau di UIN? Maaf Yang Mulia, saya nggak tahu yang masalah itu. Baik. Nah, jadi saksi dihadirkan di sini oleh terdakwa sebagai apa saksi? Saya, jadi sedikit cerita ya. Jadi ketika saya di YouTube kemarin, ke minggu kemarin itu mendengar keterangan saksi dari Makassar. Dari saksi Makassar yang kalau tidak salah namanya Abdurrahman atau siapa seperti itu. Nah, jadi yang dalam di situ banyaklah yang bukan hanya beliau, saksi-saksi yang dari Makassar itu mengindikasikan seolah-olah Pak Haji Munarman ini yang mereka kenal di FPI itu adalah orang keras, menyuruh pada anarkis, radikalis atau pembunuhan. Nah, saya di situ menceritakan pengalaman saya. Sampai saya bersumpah, wallahi tallahi billahi, kata saya, yang saya tahu Pak Haji Munarman itu tidak seperti itu. Yang saya tahu, bahkan saya sering nginep di kantor beliau. Belum pernah selama saya di FPI, selama saya mengenal Pak Haji Munarman, saya ini disumpah, perlu sumpah lagi, saya belum pernah diperintahkan atau diminta oleh Pak Haji Munarman bertindak sesuatu yang anarkis ataupun radikal. Bahkan kalaupun tidak anarkis, semisalnya melanggar hukum konstitusi saja, saya dimarahi. Saya tidak pernah seperti itu. Baik saksi, saya lanjutkan. Apakah saudara selaku saksi pernah hadir saat milad FPI Agustus 2014? Kalau milad FPI Agustus 2014 saya merasa hadir. Saya merasa hadir. Nah, tapi nggak di tempat itu ya hadirnya, di jauh karena penuh gitu. Tidak di Petamburan. Ya di bawah flyover lah kalau sekarang itu. Yang di simpangan flyover apa ya? Selipi itu. Jadi enggak ke arah markas enggak. Nah, pada saat saudara hadir ada ceramah atau dari ketua FPI atau dari terdakwa sendiri pada saat itu? Kalau informasi ceramah ada. Tapi saya tidak mendengar karena itu tadi saya di jauh, adanya di flyover seperti itu. Saudara saksi menjabat sebagai di Banten sebagai ketua ya, ketua. Bukan. Apa? Waktu itu belum. Waktu itu saya di Majelis Syuro sebagai ketua Dewan Syariat. Itulah kenapa saya tidak instan ke para pengurus DPP dan Pak Haji Munarman. Tidak instan, tidak begitu mengenal karena saya hanya menerima instruksi dari pimpinan saya yang ada di Banten. Ya, itu DPP atau DPW ketua? Saya DPD. Enggak, DPD kan? Saya DPD. Jadi Provinsi Banten itu tingkatnya DPD. DPD. Dan saya di bidang syariah. Jadi tidak langsung hubungan dengan DPP. Itulah kenapa saya hanya kenal tapi tidak instan. Pada saat itu tahun berapa itu, saudara? Dari 2013 sampai 2015. Setelah 2015? Setelah 2015 saya baru memimpin FPI. 2016 sebagai ketua di Banten. Iya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah tugas saudara selaku ketua itu apa saja dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari FPI itu? Baik, berarti ini berbicara dari 2015. Yang Mulia, pertama tugas saya dari FPI itu adalah bagaimana FPI ini bisa menjadi kendaraan, menjadi organisasi untuk memfasilitasi para kiai, para dai, para ustadz untuk berdakwah ke pelosok-pelosok. Baik berdakwah secara kajian ilmiah, syariah, ataupun berdakwah melalui sosial seperti bakti sosial, ada musibah ataupun ada bencana, seperti itu. Apakah saudara, kembali ke 2014 ya, pernah melihat adanya maklumat tentang ISIS? Terkait maklumat di FPI itu banyak maklumat. Yang tentang ISIS? Yang tentang ISIS tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi sejak 2013 kan? Dari sejak 2013 sampai dibubarkannya FPI ya, kalau sekarang kan udah dibubarkan. Sampai dibubarkannya FPI saya belum pernah melihat lembaran daripada maklumat tentang
yang berkaitan dengan ISIS. Sebagai ketua DPD ya? Ya, ketua DPD. Apakah kalau dikeluarkan maklumat itu wajib tunduk untuk melaksanakan? Oh enggak, maklumat itu hanya informasi, yang mulia. Jadi di FPI itu ada instruksi, ya, ada himbauan, ada maklumat. Maklumat itu kan cuma bahasa Arab, sesuatu yang perlu diketahui oleh umum. Bukan harus diikuti, bukan harus ditaati. Buktinya dari mulai tingkat Polsek, tingkat Polres, tingkat Polda, kami FPI Banten, bahkan saya langsung sendiri ketika itu kan di tingkatan provinsi, kota, kabupaten, kecamatan ada petisi-petisi mengumpulkan para ulama dan tokoh untuk menolak ISIS. Nah, justru di situ kami yang terdepan. Kenapa yang terdepan? Baik, cukup saksi, saya lanjutkan. Kalau maklumat itu hanya himbauan. Bukan himbauan, pemberitahuan. Pemberitahuan. Informasi. Kalau itu dilanggar, apakah otomatis seseorang itu sudah bukan merupakan anggota FPI lagi atau dikeluarkan dari FPI? Kalau dilanggar, apakah itu melanggar aturan? Ya. Itu gak ada konsekuensi ataupun efek harus dilanggar atau tidak. Ya itu hanya pemberitahuan. Contoh seperti ini, ini pengadilan, misalnya ini pengadilan. Ya sebatas itu. Orang mau percaya ataupun tidak, ya terserah. Seperti itu. Hanya pemberitahuan saja. Itu pemahaman kami soal maklumat. Dan sering FPI mengeluarkan maklumat terkait misalnya tanggal 1 Ramadan. Nah seperti itu. Himbauan misalnya maklumat FPI menetapkan tanggal 1 Ramadan di tanggal ini, di hari ini, di bulan ini, begitu. Baik. Saudara saksi, selama saksi kenal dengan terdakwa dari 2013 mungkin sampai dengan sekarang ya, apakah terdakwa itu pernah bercerita atau ya komunikasi atau diskusi dengan, apalagi saudara sejak 2015 sebagai ketua DPD ya, dan terdakwa sebagai Sekum ya, Sekretaris Umum sejak 2016 ya. Nah, apakah ada pernah mengundang terdakwa untuk hadir di kegiatan FPI di Banten? Baik, yang mulia, kalau untuk mengundang beliau datang ke Banten itu ya mengisi acara ataupun materi itu sering. Sering. Nah, apakah setelah selesai mengundang Sekum atau tamu dari pusat itu wajib membuat laporan ke FPI pusat? Jadi begini, acara kami mengundang beliau itu dalam rangka acara ingin mengetahui ataupun memahami ADART tentang FPI. Maka saya sebagai ketua datang ke beliau kami undang ke Banten untuk menjelaskan tentang daripada ADART, tidak berbicara yang lain. Tentunya kami memberikan laporan, bahkan bukan memberikan laporan, mengajukan permintaan kepada DPP bahwa DPD Banten ini karena ada datang pengurus baru ingin mengetahui dan memahami organisasi FPI, maka kami meminta kepada DPP di tanggal ini, hari ini, tahun ini, seperti itu, meminta untuk dijelaskan materi soal ini, seperti soal gerakan-gerakan FPI, langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh FPI yang sesuai aturan syar'i dan konstitusi, seperti itu. Baik. Pada waktu saudara mengundang beberapa kali itu, ada nggak tentang pemahaman untuk menolak ISIS atau tentang khilafah? Baik. Atau tentang apa? Baik yang mulia, soal itu sama sekali tidak ada. Kenapa? Bahkan saya di pengajian Petamburan seringkali mendengar kecaman daripada guru kami tercinta, pimpinan kami Imam Besar Habib Rizik bin Hussein Syihab, kecaman, marah, geram terhadap tindakan-tindakan ISIS yang sangat menyakiti umat Islam termasuk daripada organisasi FPI. Di antaranya adalah ketika
seorang ulama yang sangat kami hargai, yang sangat kami hormati, Syekh Ramdan Al-Buti dibom. Terus kuburan-kuburan para ulama, Wais Al-Qarni, Syekh Nawawi, dan kuburan para dibom. Masjid dibom, justru kami marah. Bahkan ketika itu sempat terlontar, andaikan ISIS masuk Indonesia, mungkin kita akan perang dengan ISIS. Seperti itu. Jadi ketika ada pengisian materi di Provinsi Banten, beliau tidak pernah menceritakan apa itu khilafah, apa itu ISIS. Justru yang beliau ceritakan itu adalah bagaimana langkah-langkah organisasi FPI dalam melaksanakan dakwah dan hizbah. Nah, disitulah diaturan yang namanya prosedur standar yang wajib seluruh pimpinan FPI dan anggota FPI melakukan itu. Ketika itu dilanggar, itu tadi yang saya sampai dimarahi. Kalau kiai mau ikut saya, ikuti aturan ini. Ikut FPI, ikuti aturan ini. Kalau tidak mau ikut aturan ini, keluar, silahkan buat organisasi baru. Nah, itu yang beliau jelaskan tuh materi itu. Yang ketika kita misalnya, kan di FPI itu tidak boleh kita begitu melihat diskotik langsung serang, atau tidak boleh. Harus ada laporan warga setempat merasa keberatan dengan adanya kegiatan tersebut, minta tolong. Begitu. Itu kapan waktunya, saudara? Oh, sering. Maksud saya itu yang saudara ingat aja. Sering boleh lebih dari satu kali, yang ingat aja. Mungkin pada saat milad, pada saat apa? Enggak, bukan di milad. Ketika itu salah satunya adalah ya di tanggal 16 itu, di tanggal 16. Di tahun 2016 kasus saya ini, itu yang saya percis tahunnya itu. Yang itu 2016 di kasus saya ini tentang masalah di kota yang tadi saya sampaikan. Baik, saksi, apakah di 2015 itu saksi tadi menjelaskan tidak mengetahui sama sekali, baik itu di Makassar maupun di Medan, ya kan? Nah, apakah kalau 2015 atau 2014 saudara masih 2015 saudara sebagai ketua ya, ada kegiatan di UIN itu masuk wilayah saudara bukan? Kalau di UIN Tangsel itu wilayah saya, tapi ini kegiatan DPP saya tidak wajib mengetahui. Saya tidak ikut campur urusan DPP, saya hanya orang DPD, orang provinsi, hanya mengurus urusan provinsi. Urusan DPP saya tidak tahu. Nah, apakah saksi pernah diundang pada saat kegiatan di UIN? Tidak pernah. Sama sekali? Sama sekali tidak pernah. Tapi kalau ada seorang petinggi misalnya datang atau itu, apakah saudara dilaporin karena wilayah saudara? Kalau secara organisasi, petinggi DPP itu ketika ada kunjungan resmi ke daerah atas nama organisasi, itu selalu memberikan informasi. Tapi kalau urusan pribadi sesuai dengan profesi, itu tidak mesti. Tidak mesti, itu DPP. Jadi dibedakan antara urusan organisasi seperti saya. Kalau saya urusan saya pribadi, mau ceramah dimanapun gak perlu. Saya itu laporan ke DPP. Tapi ketika ada kegiatan organisasi seperti mau muscap, mau bentuk DPC, mau bentuk DPW gitu, itu wajib. Gitu. Lanjut. Ya, silakan. Saksi, apakah saksi tahu ada laporan program, pelaksanaan program dan kegiatan bidang khilafah? Maksudnya mau diulang Ibu? Ya, di sini ada dokumen, ya kan, terkait dengan laporan kegiatan bidang khilafah yang kita dapati dari hasil digital forensik HP-nya dari terdakwa. Bahwa di sini ada laporan pelaksanaan kegiatan bidang khilafah. Apakah saksi tahu bahwa di FPI itu ada khusus kegiatan, ada bidang tentang khilafah? Yang mulia, untuk khusus kajian bidang khilafah saya tidak tahu. Yang saya ketahui di FPI itu ada bidang-bidang yang menangani berbagai bidang di dalam dakwah. Salah satunya khilafah. Seperti itu, salah satunya khilafah. Dan khilafah itu ya sesuai dengan yang disampaikan oleh MUI kemarin. Sama seperti itu.
apa yang disampaikan kemarin itu menurut Ya, bahwa khilafah itu jangan khilafah, jihad, jangan sampai dianggap bukan bagian daripada syariat istilah Islam. Jangan juga seperti itu, dan juga jangan dianggap bahwa khilafah itu ingin merongrong atau menghancurkan satu negara, bukan. Seperti itu. Kenapa? Karena khilafah ini yang dipahami itu di dalam Islam itu bermacam-macam pada waqiahnya. Ada yang dengan sistem sultan, ada sistem emirat, kan seperti itu. Mungkin di kita sistemnya kepresidenan. Seperti itu, Ibu. Kemudian sepengetahuan saksi, apa yang kemudian dilakukan, kegiatan-kegiatan apa yang kemudian dilakukan oleh bidang itu? Tujuannya apa kegiatan Maksudnya, tersebut? Saya kurang paham. Tidak tahu. Kurang paham pertanyaannya, Ibu. Kan tadi ada menurut saksi, ada di susunan di organisasi itu ada bidang-bidang, termasuklah bidang khilafah. Apa sajakah sepengetahuan saksi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang khilafah tersebut? Kan saksi juga ketua DPD Banten ya. Baik. Yang mulia, secara fokus kegiatan bidang khilafah itu apa? Itu tidak ada. Justru dalam bidang khilafah itu meminta para kiai, para ustadz untuk menjelaskan tentang hukum-hukum Islam kepada umat Islam. Kepada umat Islam. Dan ada di dalam hukum Islam itu yang mana tidak bisa dilaksanakan hukum tersebut oleh individu, gitu. Yang mana hukum ini hanya boleh dilaksanakan oleh negara. Nah itu contoh di Indonesia. Di Indonesia kalau kita berbicara Islam itu ada 3 pilar hukum yang berkaitan dengan pemeluknya. Ada yang berkaitan dengan pribadi seperti sholat, puasa, haji. Ada yang berkaitan dengan usroh, berkeluarga, munakahah, tolak, dan yang lain sebagainya. Ada yang berkaitan dengan muamalah. Dengan muamalah seperti mana? Seperti jual beli, gade, perbankan. Dan ini yang 3 ini kalau dari 100% Islam dibagi 4, 25%, berarti 75% ini sudah boleh bebas di Indonesia. Kita ibadah gak dilarang, puasa, sholat gak dilarang, alhamdulillah. Nah ini sesuai khilafah, jangan melarang ibadah umat agama, umat beragama, apapun itu agamanya. Baik, terus bermuamalah. Tinggal satu lagi, mohon maaf Ibu, tinggal satu lagi. Artinya apa? Hukum jinayat. Nah jinayat ini tidak bisa kita lakukan secara pribadi. Ada orang mencuri potong misalnya, itu gak boleh, haram. Nah ini hanya bisa dilakukan oleh negara. Seperti itu, Ibu. Baik, apakah yang menjadi tujuan dari bidang khilafah dengan kegiatan-kegiatan tersebut? Tujuan utamanya bagaimana umat Islam ini taat dengan ajarannya. Yang tidak sholat mau sholat, yang suka berzina berhenti, yang suka mabok berhenti, yang tidak adil berbuat adil, yang dolim hilangkan dolim, seperti itu. Ya, yang kaitannya dengan kemudian perlunya diadakan atau perlunya dibentuk bidang khilafah tersebut. Itu untuk lebih spesifik menjelaskan ada hukum-hukum agama Islam yang tidak bisa dilaksanakan oleh individu masing-masing. Tujuannya seperti itu. Karena ada pemahaman saat ini, mohon maaf yang mulia, ada pemahaman di kalangan di tengah-tengah umat Islam seolah-olah Islam itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, hanya menikah. Nah, untuk urusan hukum, penegakan hukum, ini banyak yang tidak tahu. Nah, bidang itu yang fokus menjelaskan, hati-hati yang ini walaupun menurut Islam misal yang mencuri terbukti potong, kamu jangan amalkan yang ini, begitu. Kenapa? Karena ini bagian negara. Tidak boleh kita individu, ormas sebesar apapun tidak boleh melakukan itu. Nah itu salah satunya, Bu. Baik, ketika kemudian tahukah saksi yang pertama siapa yang menjadi penanggung jawab dari bidang tersebut? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Saya hanya sebatas dari DPD FPI Banten, dan itu pun di Banten pun belum terisi masalah itu. Belum terisi.
Oh, di Banten belum terisi. Belum Apakah terisi. saksi tahu di pusat itu siapa kira-kira? Saya tidak Siapa? tahu, karena urusan DPP biarkan urusan DPP yang mengurus, bukan saya. Seperti Baik. itu. Dilanjut. Ya. Cukup, Majelis. Dari penasihat hukum ada tambahan, silakan. Ya. Ada yang mulia. Silakan. Saksi, kita hanya mau mengklarifikasi, tadi ada pernyataan saksi yang menyatakan bahwa saksi pada acara milad FPI di bulan Agustus tahun 2014, saudara kan berada di bawah flyover. Ya, saudara tadi mengatakan saudara mendengar ceramah, ya, dari orang lain, katanya ada Hanya ceramah. ada ceramahan, tapi isi ceramah saat itu. Ya, pertanyaan itu ceramahnya dari siapa? Dari Pak Munarman atau dari Habib Rizik? Yang saya tahu dari Habib Rizik, Bukan dari Pak Munarman. bukan dari Pak Haji Munarman. Tadi seolah-olah dari Pak Munarman gitu ya. Iya, Bukan ya? bukan. Tuh, Saya dapat, tapi itu pun saya hanya informasi, informasi. Ya, kita hanya memperjelas tadi karena saudara Iya. hanya menyebutkan ceramah gitu ya. Iya, Mempersepsikannya itu Pak Munarman, bukan ya? bukan. Terus yang kedua, saudara tahu tidak Pak Munarman tinggal di mana? Pak Haji Munarman saya tahu tinggalnya, Hah? hanya tahu tinggalnya, tapi saya kesananya baru-baru. Iya. Jadi Tahu Tangerang daerah mana? Selatan. Tinggal di daerah mana Pak Munarman? Di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Iya. Kalau dengan UIN itu jauh nggak jaraknya? Saya nggak tahu di mana UIN, jujur. Saya orang Banten tuh di kampung, nggak tahu di mana UIN UIN. Ciputat tidak tahu. Saya nggak tahu. Baik. Seperti itu. Cukup ya, Mas? Dari terdakwa ada bertanya sama saksi? Saksi ya. Pak Fakhrul Razi, masih ada yang mau diterangkan? Baik, mohon izin yang mulia. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk memperkuat ataupun menambah tentang Pak Haji Munarman. Jujur saya ini awal-awalnya dengan Pak Haji Munarman itu sering bersetegang karena beliau itu ingin benar-benar menjalankan aturan-aturan FPI yang sudah ada. Dan itu Pak Haji Munarman itu adalah orangnya tegas bukan keras. Ketika keputusan itu bukan dari Pak Haji Munarman, ketika hasil musyawarah. Jadi Pak Haji Munarman itu akan marah kepada orang yang melanggar hasil keputusan musyawarah. Nah, sedangkan aturan-aturan di FPI itu adalah hasil daripada musyawarah. Dan oleh karenanya, jujur saya sangat merasa sedih sekali. Yang saya tahu dan saya tidak menerima kalau beliau sampai dikatakan radikal, apalagi penggerak teroris. Jujur saya sampaikan, kenapa? Karena yang saya tahu hal kecil saja, hal kecil sampai pernah beliau mengatakan seperti di Kiai Fahru. Kenapa saya menekan supaya Kiai Fahru beserta seluruh ormas, seluruh anggota dan pengurus FPI itu taat aturan. Karena dikhawatirkan ketika tidak mentaati aturan seperti tidak laporan ke pihak yang berwenang, dikhawatirkan terjadi bentrok. Itu. Jangan pun menghilangkan nyawa Ki Fahru. Setetes darah yang Ki Fahru lakukan, teteskan darah umat manusia, itu besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan Ki Fahru sebagai DPD, saya DPP, pasti Allah akan bertanya kepada saya, diminta pertanggungjawaban atas perbuatan saya. Saya gak mau. Oleh karenanya kalau mau ikut aturan, ayo lanjut dengan saya. Kalau gak mau ikut, silahkan keluar dari FPI. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang mulia, mudah-mudahan ini bisa memperjelas. Seperti itu yang mulia. Cukup ya. Cukup. Bagaimana keterangan saksi? Benar? Penuntut umum, keterangannya bagaimana? Yang mulia. Cukup ya, nanti tanggapi ya. Baik, terima kasih ya Pak Muhammad Fakhrul Razi sudah memberikan keterangan. Kalau ada keperluan lain bisa meninggalkan persidangan. Mohon izin, saya mau karena sore ini ada acara Isra Mi'raj, boleh langsung keluar Iya, gitu ya, sudah selesai ya. Terima kasih dan Pak. boleh salaman. Ya, boleh. Ini Pak, KTP-nya. Baik, terima kasih. Iya, silakan. Baik, kita lanjutkan ya. Saksi berikutnya Pak Abdul Majid ya. Silakan dari penasihat hukum.
Iya, makasih yang mulia. Ya. Saksi Buya. Siap. Iya, Buya kenal dengan Pak Munarman sejak kapan? Yang terhormat, yang mulia, saya kenal dengan Bapak Haji Munarman mulai bulan Juni 2015. Juni 2015. Siap. Pada saat itu saksi atau Buya dalam posisi jabatan sebagai apa? Sebagai Ketua Tanfidhi FPI DKI Jakarta. Ketua Tanfizi. Setelah itu jabatan saksi sebagai apa di FPI? Saya sebagai Ketua Tanfidhi Ketua sampai dengan dibubarkan. sampai dibubarkan. Sampai dibubarkan. Di dalam FPI kan sebagai apa? Ketua Tanfizi itu juga punya kartu anggota ya? Iya, punya. Saudara saksi ini selain sebagai Ketua Tanfizi pernah nggak dalam proses demokrasi di Indonesia ini ikut serta gitu? Apa jadi calon anggota legislatif atau jadi ini pernah nggak? Yang mulia, alhamdulillah ketika kami diberi amanah oleh Habib Rizik sebagai Ketua Tanfidhi FPI DKI Jakarta, kami diminta oleh sebuah partai agar maju menjadi caleg untuk DPRD. Kami diskusi dengan Pak Haji Munarman, Pak Haji Munarman malah mendorong maju, semarakan pesta demokrasi, ikut. Karena saran dan dorongan Bapak Haji Munarman, akhirnya saya nyalek meskipun tidak menjadi anggota dewan. Tahun berapa itu saksi? Yang kemarin kurang lebih 2000 berapa? 2019. 19 ya. 2019. Selain dari Pak Munarman, dari FPI ada melarang itu Buya saksi ini menjadi calon anggota legislatif. Ada nggak larangan? Justru dari teman-teman FPI mendorong agar maju tampil ikut semarakan pesta demokrasi. Yang saudara saksi tahu selain daripada saksi Buya ada lagi nggak anggota FPI yang lain yang juga mencalonkan sebagai? Untuk di DKI Jakarta hanya saya. Yang lainnya tidak tahu. Kalau yang lain saya nggak tahu tuh. Dari kami cukup ya mulia. Dari penuntut umum, silakan. Baik, saudara saksi Siap, sebagai anggota FPI Juni 2015. siap. Saudara saksi berarti tidak mengetahui tentang kasus dugaan saudara terdakwa. Kalau yang di bawah 2015 saya nggak tahu. Cukup majelis, kami tidak menanyakan, mungkin karena saksi tidak mengetahui sama sekali. Baik. Terima kasih. Saksi, apakah sering berkomunikasi dengan terdakwa selama Juni 2015 sampai sekarang? Ya, selama memimpin FPI DKI Jakarta jelas komunikasi, di mana untuk menata organisasi khususnya DKI Jakarta. Jadi banyak arahan, dorongan dari Bapak Haji Munarman untuk merapikan FPI yang ada di DKI Jakarta. Ya. Pernah mengundang beliau ceramah di FPI DKI? Kebanyakan itu cenderung hanya untuk merapikan organisasi, pengarahan-pengarahan, bagaimana pembentukan DPW, DPC, DPRA. Pernah, maksud saya pernah mengundang untuk ceramah, untuk memberikan kajian di FPI DKI Jakarta? Kalau ceramah enggak, hanya kebanyakan untuk pengarahan. Pengarahan organisasi. Organisasian aja ya? Organisasian aja. Gitu ya. Ada nggak? Cukup dari penasihat hukum? Tidak ada tambahan dari penuntut umum? Terdakwa mau bertanya sama saksi ini? Tidak ada. Saksi Abdul Majid, masih ada yang sudah ingin terangkan? Cukup. Cukup itu Yang aja mulia. ya. Baik ya. Gimana keterangannya? Benar ya, penuntut umum, keterangan ini saksi ini? Cukup gitu aja ya. Baik ya, terima kasih ya Pak Abdul Majid sudah memberikan keterangan. Kalau ada keperluan lain bisa meninggalkan persidangan. Mohon izin yang mulia, kalau bisa kembali balik kanan. Ya. Dan mohon izin untuk salaman. Ya, ini KTP-nya Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Baik, saksi berikutnya untuk Pak Ali Alatas, penasihat hukum, ada pertanyaan sama saksi ini? Iya, yang mulia. Silakan. Iya. Sama dengan pertanyaan tadi, saksi sudah sejak kapan saksi mengenal Pak Munarman? Bismillahirrahmanirrahim.
Saya mengenal terdakwa semenjak tahun 2011. 2011. Dalam rangka apa saudara? Atau dalam momen apa saudara bertemu dengan Pak Ya, Munarman? waktu itu dalam seling-selingan acara FPI juga. Dalam seling acara. Apakah saudara juga anggota FPI? Saya anggota Front Mahasiswa Islam, itu anak organisasi dari FPI. Front Mahasiswa Islam. Ya. Saat waktu pertama kali bertemu dengan Haji Munarman. Pertama kali saudara sebagai Front Mahasiswa Islam. Iya. Pada saat saudara bertemu pertama kali di tahun 2011 itu. Iya, cuman intens bergaul, artinya sering jalan bersama beliau, sering ikut kegiatan bersama beliau itu mulai 2015. 2015, mulai Iya. intens itu di 2015. Betul. Pada 2015 itu saudara pada saat itu sebagai apa apakah masih di Front Mahasiswa Islam? Masih ini? di Front Mahasiswa Islam. Masih. Di pimpinan pusat. Iya, saudara intens itu dalam kaitan apa bertemu dengan Pak Munarman atau berinteraksi dengan Pak Munarman? Karena kita Front Mahasiswa Islam bergerak di bidang akademik, karena kita sebagai background kita mahasiswa, maka seringkali kemudian kita meminta arahan daripada Haji Munarman bagaimana kemudian kita memperjuangkan gagasan-gagasan dan ide-ide yang kita miliki sesuai dengan jalur yang memang disediakan oleh negara. Dalam arti jalur-jalur konstitusional dan hukum positif. Iya, arahan atau apa yang diberikan oleh Pak Munarman pada saudara ini dan organisasinya saudara? Banyak, kita pernah dulu membantu ya bersama DPP FPI juga, kita memperjuangkan namanya rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol ke DPR. Itu kita datang ke sana bersama beliau juga, dan juga kita bentuk namanya position paper, terus juga kita berdialog dengan semua partai. Waktu itu ada PAN, Nasdem dan seterusnya. Itu menawarkan konsep yang kita punya terkait rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Selanjutnya juga kita pernah juga beberapa rancangan undang-undang, termasuk diantaranya rancangan undang-undang tentang anti terorisme yang dimana yang kita tekankan saat itu adalah tentang hak asasi manusia, penghormatan atas hak asasi manusia. Saudara ikut terlibat langsung di dalam kegiatan tersebut? Iya. Ya, bersama dengan Pak Munarman? Bersama Pak Munarman. Selain daripada saudara ikut dalam terlibat dalam pengajuan rancangan undang-undang atau yang tadi saudara sebut dengan position paper itu, Iya. ada lagi nggak saudara ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan dengan Pak Munarman terkait dengan Ya, jadi posisi saudara? ya. Jadi memang saya kuliah di bidang hukum, kemudian karena Haji Munarman itu backgroundnya hukum, jadi makanya kemudian diskusi kita memang pada tahun 2015 ketika saya lulus itu sangat intens, sampai kemudian beliau juga yang tanda kutip boleh jadi istilahnya mementori saya untuk kemudian sekarang saya berprofesi sebagai pengacara. Itu mendorong saya, juga mendidik saya untuk kemudian memperjuangkan melakukan advokasi, baik advokasi kasus maupun advokasi kebijakan publik. Nah, advokasi kebijakan publik itu ada dua bentuk beliau mengajarkan, ada bentuk non litigatif, ada bentuk litigatif. Bentuk non litigatif yang dimaksud adalah sebagaimana yang tadi, ya ini memperjuangkan rancangan undang-undang, terus kemudian kita datang audiensi ke DPR, rapat dengar pendapat umum dan seterusnya. Kemudian untuk advokasi kebijakan publik litigatif dalam bentuk judicial review. Gitu. Termasuk diantaranya saya ikut walaupun waktu itu menjadi paralegal, gitu, pemberi bantuan hukum, ikut dalam judicial review tentang Undang-Undang Ormas, yang perubahan Undang-Undang Ormas tahun 2017, kemudian juga ikut serta dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diubah ditetapkan sebagai undang-undang dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang COVID. Gitu. Nah, itu memang saya jadi pengacara. Ya, selama saudara tadi ada dua bidang, non litigatif dan litigatif. Ada nggak saudara pernah diarahkan atau diajarkan untuk saudara melakukan tindakan-tindakan yang bersifat non hukum atau bersifat inkonstitusional? Misalkan dengan melakukan kekerasan, kan saudara Front Mahasiswa Islam. Yeah. Ada nggak? Pernah nggak Pak Munarman mengajarkan seperti itu? Justru beliau yang memberikan
semacam doktrin kalau mahasiswa melakukan kekerasan tuh malu-maluin, karena tugasnya mahasiswa itu adalah kerja otak, bukan kerja otak. Tadi saudara mengatakan pernah melakukan judicial review gitu ya, ikut. Apakah ini yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi ini yang nomor 2, putusan nomor 2 tahun 2018 nih tentang itu tentang undang-undang Ormas. Iya. Ini saudara ada di sini ikut, terlibat di sini. Kemudian yang ada satu lagi tadi saudara sebut dengan COVID juga, di sini ada putusan nomor 43 nomor tahun 2020, nomor 43 tahun 2020. Itu putusan tentang uji materi undang-undang COVID. Ini pada saat beliau berada di Mahkamah Konstitusi ini, benar? Iya, beliau baik pengujian materi tentang undang-undang Ormas maupun undang-undang COVID itu sebagai prinsipal. Sebagai prinsipal. Sebagai prinsipal. Sebagai pemohon. Sebagai pemohon. Baik. Tadi saudara juga mengatakan ada position paper. Apakah position paper yang saudara maksud ini? Yang itu position paper tentang rancangan undang-undang terorisme. Betul. Materi utamanya adalah tentang penegakan HAM. Satu lagi position paper tentang rancangan undang-undang minuman beralkohol. Rancangan undang-undang minuman beralkohol. Ini position paper ini diserahkan ke siapa? Itu semua kita bawa kepada mereka yang berkepentingan, dalam arti ketika bicara rancangan undang-undang maka yang berkepentingan saat itu adalah dari pihak DPR, kita datangi satu-satu fraksi maupun pihak pemerintah. Waktu itu pihak pemerintah diwakili Menteri Kesehatan dan Kementerian Perdagangan. Saudara memberikannya ke DPR, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan. Iya, kan dibahas bersama dengan pemerintah dan DPR. Saudara mengatakan tadi saudara sebagai anggota Front Mahasiswa Islam yang berada di bawah organisasi Front Pembela Islam FPI pada saat itu. Saudara pernah nggak membaca anggaran dasar FPI? Pernah. Pernah ya. Saudara masih ingat tidak apa visi dan misi daripada FPI berdasarkan anggaran dasar ini? Dari asas kita adalah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab fikih Syafi'i, mazhab akidah Asy'ari. Kemudian visi kita visi misi kita adalah menegakkan syariat Islam, di NKRI lewat dakwah, hizbah dan jihad konstitusional. Kemudian juga di dalam Munaslup itu kita menambahkan juga satu lagi asas kebangsaan, yaitu menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai asas kebangsaannya FPI. Kalau tadi saksi sebelumnya kan mendapatkan pengarahan mengenai keorganisasian, termasuk bagaimana diberikan arahan terkait dengan anggaran dasar. Apakah saudara juga sebagai atau organisasi Front Mahasiswa Islam ini juga mendapatkan pengarahan terkait dengan pengertian-pengertian yang ada di anggaran dasar ini? Kami Front Mahasiswa Islam itu punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri, tapi kami wajib mengetahui juga tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pak Munarman pernah nggak memberikan? Pernah. Nah, yang saudara menerima atau saudara membaca ini dan mengetahui ini, yang dimaksud dengan penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuah itu maksudnya apa? Baik, masalah visi misi itu ada penjelasannya di anggaran rumah tangga. Itu tidak boleh dilepaskan sehingga kalau seandainya dilepaskan itu ada kekacauan, karena kita menuliskan sistemnya begitu. Dalam anggaran rumah tangga itu dijelaskan masalah khilafah ala minhajun nubuwah, itu maksudnya adalah bagaimana kemudian OKI sebagai organisasi kerjasama Islam yang dimana menghimpun seluruh negara-negara Islam itu diperkuat dengan satu programnya penyatuan mata uang, terus juga bebas visa, terus juga di situ ada fakta pertahanan, juga satelit bersama. Kemudian juga ada memudahkan pernikahan antar warga negara antar negara-negara Islam. Kemudian juga mendukung adanya mahkamah syariah bersama, gitu. Itu yang kita pahami. Iya. Baik, dari kami sementara cukup ya, Mulia. Cukup. Dari penuntut umum silahkan. Baik, saudara saksi seorang sarjana hukum. Saya mau tahu saudara saksi alumni di mana? Alumni UIN, Ciputat. Ciputat. Nah, saudara saksi mengenal terdakwa sejak 2011. Iya. Nah, apakah
Apalagi saudara mahasiswa sejak tahun 2009, selesai 2015. 2015 awal atau pertengahan? 2015 pertengahan. Nah, saudara saksi, apakah saudara saksi selama menjabat sebagai ketua Peran Mahasiswa Islam itu pernah mendapat semacam pengarahan atau semacam nasihat dari FPI Pusat terkait di samping tadi saudara menjelaskan tentang ART, visi misi, apakah pada saat itu di 2014 itu ada kegiatan lain yang seperti di UIN ada ceramah atau tabligh akbar, saudara pernah hadir nggak pada saat itu? Saya tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir, mendengar? Mendengar pun juga setelahnya. Apa yang saudara ketahui mendengar dari teman, mungkin karena kampus saudara ya, kira-kira apa yang bisa saudara jelaskan tentang kegiatan di UIN itu? Saya tidak bisa jelaskan karena saya tidak tahu dan saya tidak menghadiri. Baik. Setelah saudara menjabat, setelah mahasiswa, saudara masih posisi ada di FPI sebagai apa? Saya sampai FPI dibubarkan itu masih ketua umum Front Mahasiswa Islam. Setelah saudara lulus pun masih sebagai ketua? Ya masih. Sampai sekarang? Udah enggak, kan udah dibubarkan. Enggak, sampai kapan? Sampai dibubarkan. Iya. Apakah dalam ADART Front Mahasiswa Islam itu dibenarkan bahwa bukan mahasiswa tapi bisa menjadi pengurus di... Ada aturannya itu? Ada aturannya. Jadi semenjak lulus itu 10 tahun setelahnya masih bisa menjabat. Masih bisa. Nah, saudara pernah, karena dekat dengan terdakwa, apakah pernah diskusi atau cerita tentang bahaya ISIS atau apa? Kalau itu sudah mafhum semua, artinya sudah difahami semua oleh orang FPI, sebagaimana tadi dijelaskan juga pemimpin kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab itu sudah berkali-kali menentang keras ISIS, karena sederhana saja ketika ISIS melakukan pengeboman terhadap magom-magom wali, magom-magom ulama sebagaimana Imam Nawawi, terus kemudian tabi'in Sayyidina Uwais Al-Qarni, terus juga melakukan pengeboman terhadap ulama. Kita FPI yang asasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah fikih Syafi'i, akidah Asy'ari itu jelas menentang hal tersebut. Kenapa? Karena kita ini senang ziarah kubur, senang mendatangi wali-wali, senang mengalap berkah. Jadi kemudian itu jelas-jelas bertentangan dengan asas kita. Baik. Apakah saudara juga mengetahui tentang isi maklumat yang 2014 itu tentang ISIS? Kalau mengetahui secara umum tahu. Bisa saudara jelaskan? Yang saya ingat itu poin utamanya satu, bahwa FPI tetap istiqomah memperjuangkan segala gagasannya dalam jalur konstitusional dan tetap tidak melanggar syariat Islam. Jadi kemudian ya itu yang paling utama. Oh, ya. Baik, jadi saudara hanya mengetahui atau menyimpulkan isi maklumat itu? Itu poin paling penting sebenarnya, poin satu itu. Nah, poin satu. Terus 2, 3, 4, 5? Agak lupa kalau yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pasti satu, itu kita memberikan garis merah bahwa apa-apa yang kita lakukan wajib mengikuti jalur konstitusional dan tidak boleh melanggar syariat Islam. Kemudian yang saya ingat saat itu adalah kita mendukung seruan persatuan umat Islam. Nah, apakah dalam kegiatan milad juga 2014 itu saudara hadir? Kalau saya ingat, setahu saya nggak hadir, karena kalau tidak salah saya sedang sakit gitu.
Apakah saudara juga mengetahui tentang video yang ada di Makassar tentang beliau? Kalau video saya tidak nonton, tapi saya pernah dengar berita sebelum itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, 4 tahunan. Jadi berita itu sempat muncul waktu itu, terus saya tabayun, karena kan kalau ada datang berita yang tidak jelas, apalagi datang dari orang fasik, nah itu wajib kita tabayun terhadap orangnya langsung. Baik, saudara mendengar kejadian di Makassar atau ceramah saudara terdakwa? Kalau ceramah saya enggak, saya video tidak nonton, sampai detik ini saya belum pernah nonton. Baik. Tapi kalau pemberitaan saya pernah dengar. Di medsos pun saudara tidak pernah lihat? Tidak pernah, video saya tidak pernah lihat. Termasuk yang di Medan? Termasuk di Medan. Baik, saudara bergabung dengan terdakwa di kantor hukum terdakwa? Enggak? Tidak, tapi saya mengambil ilmu dari beliau. Baik. Baik, lanjut. Silakan. Di dalam visi misi FPI, Baik. tadi juga saudara sudah jelaskan dan terangkan di situ bahwa visi misi FPI itu adalah menegakkan penerapan ya, penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Tadi sudah saudara terangkan visi dan misi itu. Di dalam bukti yang kami terima ada dokumen terkait dengan laporan program kegiatan bidang khilafah. Nah, di situ salah satunya laporan kegiatannya adalah melakukan sosialisasi konsep khilafah FPI lewat media elektronik, terutama media televisi, yang salah satu penanggung jawabnya itu adalah terdakwa. Nah, apakah visi dan misi tersebut dikaitkan dengan laporan kegiatan khilafah? Apakah bidang khilafah ini merupakan penjabaran dari visi dan misi FPI tersebut? Baik, soal program ya. Jadi soal program tentang sosialisasi program penegakan khilafah. Jadi begini, perlu saya jelaskan bahwa tadi memahami konsep khilafah versi FPI, karena begini, kalau mengikuti tentang apa konsep tentang khilafah, bahkan diakui oleh Ijtima Komisi Fatwa MUI bahwa konsep khilafah itu adalah konsep yang memang berdasarkan dari ajaran Islam dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Cuman dalam diskusi khazanah, diskursus tentang konsep khilafah itu ternyata bermacam-macam. Nah, salah satu macam adalah sebagaimana diterangkan dalam anggaran rumah tangga kita bahwa kita yang ingin kita tegakkan itu adalah penguatan OKI. Jadi kurang lebih begini, sebagaimana Eropa memiliki Uni Eropa yang punya mahkamah sendiri, mahkamah Uni Eropa, terus juga uang bersama, kemudian juga mudah untuk berpindah-pindah negara di antara negara Eropa. Nah, kita menginginkan juga hal sama itu terjadi pada dunia Islam, tanpa harus kemudian melebur menjadi satu. Nah, kemudian bagaimana kemudian sosialisasi yang kita lakukan? Waktu tahun berapa saya lupa, OKI pernah melakukan sidang istimewa atau sidang darurat di Jakarta. Dan itu sudah periode Presiden Jokowi waktu itu. Jadi waktu waktu itu ketika sidang OKI dilakukan di Jakarta, kita melakukan sosialisasi dalam bentuk buat surat 3 bahasa, menawarkan mendorong OKI supaya lebih diperkuat dan kerjasamanya lebih efektif. Baik, ketika itu dikaitkan ya, tadi visi misi, kemudian ada bidang khilafah, di sini juga ada pelaksanaan program bidang penegakan khilafah. Apakah penegakan khilafah di Indonesia ini
juga menjadi tujuan sesuai dengan visi dan misi tadi? Saya kira saya sudah jelaskan tadi, kalau didengar dengan perlahan dan seksama, saya sudah jelaskan bahwa konsep penegakan khilafah FPI itu ada dalam anggaran rumah tangga, dan apa yang kita lakukan dalam program kerja penegakan khilafah itu sudah pernah kita lakukan waktu Oki sidang di Jakarta. Kita mengirim surat kepada Oki supaya kemudian Oki diperkuat secara efektif. Apakah yang penegakan khilafah selain yang kepada menyuarakan kepada internasional itu di dalam negeri, apakah itu bukan menjadi suatu tujuan? Apakah itu menjadi tujuan FPI juga, penegakan khilafah di dalam negeri? Saya agak bingung gitu pertanyaannya. Karena kenapa? Karena yang kita lakukan menyurati Oki itu posisinya kita di dalam negeri. Gitu. Jadi maksudnya bagaimana tuh? Apakah ada keinginan juga dari FPI kemudian juga menegakkan khilafah di Indonesia? Jadi begini, kalau seandainya arah pertanyaan adalah apakah kemudian FPI ingin membubarkan NKRI dan kemudian ingin mengubah dasar negara, itu dijawab oleh Munaslup kita pada tahun 2020. Di sana kemudian kita secara terang-terangan mencantumkan asas kebangsaan Pancasila dan NKRI sebagai asas kebangsaan kita. Munaslup tahun 2020, apakah sebelumnya pernah juga didiskusikan hal yang sama di tahun 2020 itu, di tahun 2015 misalnya, atau di 2016? Itu sudah sering didiskusikan, bahkan itu jadi tesisnya Habib Rizik. Tentang bagaimana kemudian Pancasila dan syariat Islam itu tidak bertentangan, dan Pancasila dan syariat Islam bisa ditegakkan walaupun di negeri Pancasila. Tesis Habib Rizik Syihab itu di tahun berapa? Saya lupa. Apakah itu di tahun 2015? Saya lupa. Cukup Yang Mulia? Cukup. Oh, lanjut. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Saudara saksi ya tadi menjelaskan bahwa yang dimaksud khilafah dalam visi dan misi FPI adalah versi FPI adalah yang di Indonesia ya, bukan. Terus apakah saksi pernah membaca maklumat FPI terkait ISIS di 2015 ya, pada saat dibagi pada saat milad 2014 ya? Pada saat milad saya tidak membaca karena tadi saya katakan juga saya tidak hadir. Tapi setelahnya saya pernah baca dan saya pahami dari arahan DPP juga bahwa di situ tidak ada dukung-mendukung. Yang ada kita satu memberikan garis merah terhadap konsep tentang penegakan syariat Islam. Kita tetap menegakkan syariat Islam di jalur konstitusional dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, kita mendukung seruan untuk bersatu umat Islam. Jadi masalah persatuan umat Islam ini mesti dipahami. Jadi memang kita mengambil kaidah, ada kaidah dalam Islam itu undur ila maqala wala tandur ila maqala. Jadi jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Jadi kalaupun seruan persatuan itu datang dari Paus Fransiskus sekalipun, ya ini persatuan tentang umat Islam tolong bersatu, kita dukung. Walaupun seruan persatuan itu datang dari pihak jaksa, kita dukung. Walaupun seruan persatuan itu datang dari pihak majelis hakim, kita dukung. Kenapa? Karena seruan persatuan umat Islam itu dimanapun ia berada dan siapapun yang menyerukan itu adalah hal baik yang wajib kita dukung. Di situ kalau nggak salah ada yang kelima itu ada menyebut bahwa terkait ISIS dan Al-Qaeda terakhir Syekh Ayman Az-Zawahiri, Syekh Muhammad Al-Jaulani dan Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Setahu saksi siapa Syekh ini? Saya kurang memahami. Yang pasti dari arahan DPP yang dimaksud adalah seruan persatuan. Menyerukan persatuan ya? Persatuan umat Islam.
Jadi tadi sebagaimana saya jelaskan, siapapun yang menyerukan persatuan umat Islam wajib didukung. Kalau ada Walaupun non-muslim anggota, sekalipun. oke, terima kasih. Kalau ada anggota FPI atau katakanlah simpatisan yang berbaiat ke ISIS, apa penjelasannya? Jadi begini, tadi juga sebagaimana sudah dijelaskan, pada tahun saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah awal tahun 2015 ISIS melakukan pengeboman. ISIS melakukan pengeboman terhadap Magom Wali, ISIS melakukan pembunuhan terhadap sesama Muslim, ISIS melakukan pengeboman membunuh ulama. Itu adalah bukti jelas yang kemudian dinyatakan oleh Habib Rizik. Jadi maklumat ini model lisan yang dilakukan oleh Habib Rizik, yang ini dinyatakan bahwa ISIS itu telah bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga wajib diperangi. Itu tahun 2015 ingat saya. Jadi kemudian itu yang sampai detik ini jadi pegangan orang FPI sampai dibubarkan, bahwa FPI bertentangan dengan ISIS. Nah, jadi ketika bicara tentang soal maklumat, yang kita pahami itu berdasarkan arahan DPP. Maksudnya begini, maksudnya adalah kita waktu itu tidak bicara soal siapa yang bicara, tapi kita bicara poinnya apa. Poinnya adalah menyuruhkan persatuan yang kita dukung. Oke, terima kasih. Kalau kalau seandainya tadi, maaf, belum saya jelaskan. Kalau seandainya kemudian ada orang FPI yang kemudian dukung ISIS, nah, biasanya itu kemudian langsung kita pecat. Ulangi. Kalau ada orang FPI yang kemudian dukung ISIS, terang-terangan mendukung ISIS, ketahuan mendukung ISIS, itu biasanya kita tegur, kita nasihati. Kalau dia tidak bisa dinasihati, ya kita pecat. Yang saya tahu. Tapi karena itu bukan wewenang saya di FPI, yang saya tahu saat itu begitu. Kalau pandangan saksi atau paham saksi sendiri terkait dengan visi misi daulah dan khilafah Islamiyah hubungannya dengan ISIS, apa? Apakah ISIS ini representasi daulah Islamiyah yang diharapkan atau yang menjadi model dari visi misi di FPI? Jadi begini, terminologi daulah, terminologi khilafah itu terminologi umum. Nah, tapi kemudian kita harus juga lihat siapa yang bawa. Ketika yang bicara itu ISIS, maka kita menolak terminologi beliau. Tapi kemudian ketika daulah, karena daulah itu bahasa Arab artinya negara. Nah, kenapa kemudian jadi di FPI sendiri muncul istilah daulah, tapi begini. Jadi ketika kita bicara tentang penerapan syariat Islam, kita bagi 4 jenis syariat Islam. Tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa ada namanya hukum syar'i muta'alliqah li fard, artinya hukum syariat terkait individu. Ada hukum syar'i muta'alliqah li usrah, yakni hukum-hukum syariat terkait kekeluargaan seperti apa yang sebagaimana ditegakkan oleh peradilan agama saat ini. Juga hukum syar'i muta'alliqah li mujtama', yakni hukum syariat terkait sosial kemasyarakatan, undang-undang pesantren, undang-undang tentang perbankan syariah dan seterusnya. Nah, yang terakhir hukum syar'i muta'alliqah lid-daulah. Jadi hukum-hukum syariat yang memang harus ditegakkan oleh negara. Contoh adalah masalah jinayah. Jinayah haram hukumnya ditegakkan sendiri-sendiri. Tidak boleh dilakukan oleh orang main hakim sendiri menegakkan jinayah. Jinayah itu wajib ditegakkan oleh hakim, oleh qadhi. Dan dalam Indonesia alhamdulillah banyak hukum-hukum yang secara syariat itu dilarang, itu juga dilarang di Indonesia. Contoh, di Indonesia ini dilarang untuk membunuh, dalam syariat dilarang untuk membunuh, dan memang di Indonesia itu pembunuhan adalah pidana. Kemudian di Indonesia itu dilarang untuk mencuri. Di Islam pun juga pencurian itu adalah hal yang haram. Kemudian di Indonesia pun dilarang juga tentang kemudian melakukan kekerasan. Dalam Islam pun juga ada tentang pelarangan melakukan kekerasan. Nah, kemudian tapi ada hukum-hukum syariat yang memang belum yang terkait negara itu belum secara sempurna ditegakkan. Contoh, dalam Islam itu dilarang minuman beralkohol. Kemudian dalam pengejawantahan penegakan syariat Islam dalam visi misi FPI, sebagaimana saya jelaskan tadi,
ketika larangan minuman beralkohol belum menjadi satu pidana, maka kemudian kita perjuangkan untuk dia dipidana. Bentuk perjuangannya adalah kita datang ke DPR, kita tawarkan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol, kita lobby, kita diskusi, kita berdebat dengan orang-orang DPR agar kemudian supaya yang namanya alkohol itu dilarang di Indonesia. Begitu. Fakta bahwa ada kegiatan di UIN Ciputat, di Makassar, dan di Medan, berbalut seminar atau apalah, tetapi ada juga dukungan terhadap ISIS, ada juga terkait baiat terhadap ISIS, terus ada maklumat FPI tentang ISIS, terus kemudian ada kejadian orang yang tergerak. Bagaimana saksi menjelaskan? Pertanyaannya sangat global, saya bingung untuk menjawab. Tapi kemudian tadi saya sudah jawab juga, masalah yang terjadi di Makassar, saya tidak hadir, saya tidak tahu, dan saya tidak menonton videonya. Kemudian masalah yang di UIN Ciputat, walaupun saya kuliah di situ juga saya tidak pernah dengar. Makanya ketika dengar berita kaget, udah ada acara begitu. Kemudian yang di Medan sama sekali saya tidak tahu, sampai detik ini baru saya tahu. Oke, saya sederhanakan pertanyaannya. Ada terdakwa berbicara di dalam seminar dengan tema daulah atau khilafah Islamiyah, mengukur bahaya ISIS. Kemudian setelah itu diikuti dengan baiat kepada ISIS, kepada Abu Bakar al-Baghdadi, diikuti dengan dukungan terhadap ISIS. Nah, ini bagaimana menjelaskan ini? Saya sudah jawab, saya tidak tahu. Itu karena saya di sini dihadirkan sebagai saksi, saya melihat, saya mendengar, saya mengetahui, saya mengalami. Nah, masalahnya yang tadi saudara penuntut umum sebutkan, saya tidak melihat, saya tidak mendengar, saya tidak mengalami, saya tidak tahu. Iya. Saksi tadi kan menjelaskan bahwa konsep khilafah dan daulah Islamiyah yang merupakan visi dari misi dari FPI bukan itu. Betul. Atau tidak, bukan ISIS modelnya. Iya. Tetapi kemudian kenapa ada baiat dan dukungan? Saya pikir itu salah kaprah. Jadi tidak pernah Dewan Pimpinan Pusat, kalau konteksnya Dewan Pimpinan Pusat, selama saya menjadi anggota pimpinan pusat Front Mahasiswa Islam, tidak pernah saya dengar ada kata dukungan terhadap ISIS untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Itu tidak pernah sama sekali. Yang ada adalah menentang dan mengecam keras tindakan ISIS, kebiadaban ISIS. Sudah saksi ya. Tadi sudah saksi sebelumnya menerangkan di FPI sendiri ada baiat ya. Saksi yang sebelumnya. Sebelumnya, ya. Apakah saudara tahu baiat di FPI ada? Tahu. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, apa bedanya baiat di FPI dengan baiat dengan ISIS? Apa saudara tahu? Baiat di FPI itu dilakukan ketika inisiasi anggota yang menjadi pengurus baru. Nah, misalkan ada DPW baru terbentuk. Nah, biasanya memang kemudian ada acara tabligh akbar dan kemudian dilakukan pengukuhan maka sebagai pengurus dalam bentuk baiat. Apa ada konsekuensinya baiat itu? Konsekuensi hukum nggak ada. Kalau melanggar tidak ada apa-apa atau tidak mematuhi tidak masalah? Kalau melanggar dalam arti melanggar aturan organisasi tentu ada konsekuensi. Tapi intinya baiat itu janji setia ya? Iya, lebih bersifat simbolis. Jadi bahwa betul dia itu sudah dikukuhkan sebagai pengurus, misalkan di baiat pengurus DPW, ya ini tingkat kabupaten kota, maka dia itu secara simbolik dilakukan baiat dan dikukuhkan sebagai pengurus DPW, begitu. Kalau baiat kepada ISIS saudara tahu, kepada Abu Bakar al-Baghdadi tahu? Ya itu kan baiat kepada Abu Bakar Baghdadi. Beda ya berarti ya? Beda ya? Beda. Apakah dasarnya baiat ISIS itu jadi baiat di FPI? FPI yang saya tahu, saya masuk FPI itu 2010. Maksudnya masuk dalam anak organisasinya Front Mahasiswa Islam saat itu adalah 2010. Sebelum itu kan jatuhnya sebelum ada ISIS. Sebelum ada ISIS. Sebelum ada ISIS juga sudah ada baiat. Sudah ada baiat ya. Terima kasih. Cukup yang masih ada? Tambahan dikit saja. Saksi tadi saksi sudah mengenal lama ya, dan kemudian saksi juga menerangkan bahwa terdakwa ini seperti sudah menjadi mentor. Betul. Saksi dan mendorong saksi.
apakah saksi juga melihat adanya jiwa kepemimpinan atau leadership dari terdakwa? Kalau seandainya dikatakan leadership ada. Ya. Dalam konteks menggerakkan, ya saya tergerak untuk datang ke DPR, memberikan rancangan undang-undang, memberikan position paper, kemudian memperjuangkan gagasan saya sesuai dengan konstitusional. Yang mendukung jiwa kepemimpinan atau leadership yang saksi ketahui dari diri terdakwa itu apa? Apakah pengetahuannya yang sangat luas, ataukah wibawanya, ataukah dari tutur katanya? Beliau spesifik karena beliau ahli hukum yang memang biasa di bidang hukum, maka ketika bicara tentang advokasi, apalagi beliau sudah lama dalam dunia advokasi, maka otoritatif untuk menjelaskan tentang advokasi. Apakah jiwa kepemimpinan dari terdakwa ini juga diakui oleh orang-orang di organisasi itu selain saksi? Kalau pengakuan orang lain saya tidak bisa bicara, karena orang lain. Kalau saya bicara dalam konteks diri pribadi saya. Apakah orang lain tidak pernah berbicara tentang terdakwa? Kalau orang lain, tanyakan kepada orang lain. Saya bicara konteks yang saya alami, yang saya ketahui, yang saya lihat dan saya dengar. Baik, cukup, terima kasih. Cukup dari penuntut umum? Cukup majelis hakim. Dari penasihat hukum cukup? Ada satu majelis yang saya lupa. Saudara saksi, pernah nggak tahu mengenai pengaduan Pak Munarman terhadap media cyberwartaekonomi.co.id tentang pemberitaan soal ini. Yang pertama saya bacakan aja ya. Risalah penyelesaian nomor 94 garing risalah DP garing 10 Romawi garing 2021 tentang pengaduan Munarman terhadap media cyberwartaekonomi.co.id. Dewan Pers menerima surat pengaduan dari saudara Munarman melalui LBH Street Lawyer. Selanjutnya disebut pengadu tanggal 14 April 2021 terhadap media cyberwartaekonomi.co.id. Terkait serangkaian berita ada 15, saya bacain poinnya aja, antara lain jika terbukti hadiri bayar ISIS, Munarman bakal jadi buronan Densus 88 5 Februari 2021. Namanya diseret dengan teror ISIS, buka suara, akhirnya Munarman ex orang FPI ngaku. Kemudian poinnya adalah di sini terkait dengan berita-berita yang labeling yang menyudutkan dari pihak Pak Munarman oleh media. Apakah saudara saksi tahu ini? Ya, saya mengetahui karena saya menjadi kuasa hukum beliau, melaporkan ke Dewan Pers terkait ada satu media yang tidak melakukan kerja medianya, kerja persnya sesuai dengan kaidah jurnalistik. Gitu. Ya, ini tidak melakukan cover both side. Nah, kemudian kita melakukan pengaduan ke Dewan Pers, diterima dan sempat bertemu dengan baik dimediasi oleh Dewan Pers dengan pihak medianya, kemudian berakhir dengan penyelesaian lewat hak jawab. Apa hasil penyelesaiannya? Hak jawab. Hak jawab. Itu bahwa watak yang paling utama adalah media tersebut tidak melakukan cover both side sehingga pemberitaannya cenderung menyudutkan dengan framing-framing yang tidak berimbang. Baik, apakah betul berita putusannya itu secara spesifik berita warta ekonomi tadi melanggar beberapa pasal kode etik jurnalistik, tidak akurat, tidak profesional, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi serta tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. Betul. Kemudian juga berita itu tidak sesuai dengan peraturan Dewan Pers tentang pedoman pemberitaan media terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi dan berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama. Apakah itu betul juga? Betul. Baik, mohon izin majelis untuk memastikan kepada saudara saksi. Tentang apa? Iya, tadi sudah disampaikan kan, ada berita-berita tentang Pak Munarman, kemudian diklarifikasi, kemudian sudah dijawab. Iya, bahwa media itu memframing sebelum kasus ini bergulir begitu majelis.
Ya. Terima kasih Majelis. Ya, lanjutkan. Ya. Dilanjutkan. Masih ada satu pertanyaan. Silakan. Ya. Saksi tadi menjawab pertanyaan rekan jaksa, ya. Meskipun saksi tidak tahu soal keadaan baik di Medan, di UIN dan di Makassar. Tadi sempat saksi menjelaskan bahwa kemudian saksi tahu dan saksi berusaha tabayun. Ya, kalimat tabayun ini, tabayun tentang apa itu? Tolong bisa dijelaskan. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu, kalau tidak salah 4 tahun yang lalu, itu memang sempat muncul pemberitaan tersebut, gitu. Tapi kemudian hilang begitu saja. Artinya sempat muncul. Nah, saat sempat muncul, saya pernah tanyakan, apa benar beliau berbaiat kepada Abu Bakar Baghdadi. Waktu itu beliau ketawa sambil mengatakan itu memang medianya aja ngaco, nggak melakukan cover both side. Kemudian juga saya ini masih berbaiat kepada FPI, begitu. Tidak berbaiat kepada Abu Bakar Baghdadi. Dari penasihat hukum cukup ini. Cukup ya. Cukup dari penuntut umum? Sedikit tambahan majelis. Karena saksi yang didatangkan ini tidak mengetahui sama sekali tentang kegiatan yang ada di UIN maupun di Makassar dan Medan, kiranya nanti bisa dikesampingkan sebagai keterangan saksi. Terima kasih majelis hakim. Baik. Ya, soal keterangannya sudah kita dengar, silahkan nanti ditanggapi ya. Tidak bisa kita menyatakan dikesampingkan gitu ya. Karena ada juga keterangan yang lainnya. Ilmu baru. Begitu ya. Ya. Dari terdakwa ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Ya, baik saksi. Saksi kan pengurus anak organisasi FPI. Saksi tahu bahwa FPI itu ada surat keterangan terdaftar mulai dari sejak berdirinya, kemudian spesifiknya itu sejak 2014 sampai dengan 2019. SKT-nya ada, tahu? Tahu ada SKT ya? Ini SKT-nya. Ya betul. Ya. SKT ini didasari oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dikriminalisasi soal khilafah itu. Betul. Tahu nggak? Jadi kemudian pertanyaan saya, ya, apakah saksi tahu bahwa SKT ini terbit berdasarkan pengajuan oleh FPI? Dasar pengajuan FPI adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang di dalamnya ada visi misi khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah berdasarkan manhaj ala minhajin nubuwah dengan pelaksanaan hisbah, dakwah, hisbah dan jihad. Jadi itu betul. Betul ya. Jadi saya tahu, bahkan kemudian ketika 2019 masa SKT habis, ya, berdasarkan Undang-Undang Ormas yang terbaru tahun 2017, ya, setiap organisasi, terutama organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan, ketika dia mengajukan SKT itu wajib mengajukan rekomendasi ke Kementerian Agama. Ya. Kemudian setelah itu Kementerian Agama mengirim tim asesor yang melakukan penilaian terhadap apa yang menjadi paham keagamaan FPI waktu itu yang saya tahu. Nah, kemudian sampai akhirnya pertemuan dengan Kemenak waktu itu, dan akhirnya terakhir keluar rekomendasi oleh Kementerian Agama. Nah, dalam proses penilaian oleh Kementerian Agama sampai keluar rekomendasi oleh Kementerian Agama itu berdasarkan anggaran dasar yang isinya tentang penegakan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Baik, saksi hadir waktu itu, waktu tim asesmen dari Kementerian Agama. Waktu tim asesor datang saya tidak hadir, tapi saya mengetahui. Tapi tahu ya? Tahu. Oke, artinya dan bahkan fakta persidangan dalam persidangan yang lainnya. Itu saya akan di situ, sebentar, sabar. Artinya rekomendasi Kementerian Agama pada tahun 2019 pun keluar berdasarkan asesmen terhadap paham keagamaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berlaku sampai dengan tahun 2020. Betul. Yang di dalamnya memuat visi misi. Betul. Yang diupayakan untuk dikriminalisasi. Ini juga selain ada dokumen
rekomendasi dari Kemenaknya asli. Iya betul. Ya. Juga di media juga di website Kemenak resmi juga ada nih, Sekjen Kemenak maksudnya. FPI sudah penuhi persyaratan permohonan rekomendasi Ormas. Pernah tahu ya? Betul, itu di semua Kanwil, website Kanwil ada. Ada ya, website Kanwil ya. Oke. Nah, kemudian juga dalam sebuah proses persidangan, yaitu persidangan Habib Rizik di pengadilan yang sama, dari Kementerian Dalam Negeri juga waktu itu hadir sebagai saksi. Dan dipertanyakan juga soal visi misi FPI kalau nggak salah. Ya. Dan pertanyaannya bukan visi misi, tapi kenapa SKT FPI belum keluar? Dan pejabat Kemendagri menyatakan SKT FPI ditolak bukan karena visi misi Khilafah Islamiyah. Betul. Karena menurut waktu itu informasi beliau, yang kurang dari FPI adalah mekanisme sengketa internal. Yang punya otoritas untuk menentukan bahwa visi misi itu melanggar NKRI atau tidak Kemendagri atau instansi lain? Saya pikir berdasarkan Undang-Undang Ormas, kenapa kemudian rekomendasi Ormas keagamaan itu wajib dikeluarkan oleh Kementerian Keagamaan? Karena yang dianggap oleh negara otoritatif dalam menilai paham keagamaan adalah Kementerian Keagamaan. Bersama Kemendagri untuk terkait dengan mekanisme. Apa boleh instansi lain oknum-oknumnya menyatakan ini melanggar NKRI segala macam? Kalau berdasarkan Undang-Undang Ormas nggak ada lagi, karena yang menilai itu Kementerian Agama. Artinya legalitas ada di dua instansi itu ya? Iya. Baik, terima kasih. Kemudian pada tahun 2021, sebelum saya ditangkap ini juga ada berita-berita, apakah saksi tahu nih? Munarman sebut FPI tak mengkafirkan orang seperti ISIS. Ini ada beritanya nih. Iya. Kemudian FPI dituding ikut mendukung JAD dan ISIS. Munarman, beda manhaj. Ini saya yang menjawab langsung. Kemudian juga ada berita tahun 2021, bulan Februari ini. Munarman, perbedaan ideologi, FPI menentang ISIS. Saudara tahu ya berita-berita ini? Karena FPI tadi sejak awal pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bedakan itu. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i. Baik. Saya bacakan, dalam anggaran dasar kemudian tahun 2020, setelah kita diskusi panjang di internal FPI, kemudian ada perubahan visi misi pasal 6 itu. Saya bacakan ya. Baik. Entah saya minta konfirmasi, apakah ini betul atau tidak, atau ini karangan-karangan setelah kemudian saya ditangkap baru dibuat-buat begitu. Ya. Visi misi pada tahun 2020 itu dilakukan perubahan. A. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah sebagai rahmatan lil alamin di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad syar'i. B. Pelaksanaan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada dalam ayat 1 di atas dilakukan dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta dijabarkan secara teknis operasional dalam anggaran rumah tangga. C. Pancasila adalah dasar negara sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui dekret Presiden 5 Juli 59. Apakah itu betul dokumen resmi FPI? Betul, karena saya mengetik. Saudara yang mengetik, berarti saudara tahu sendiri ini kan? Sepanjang saudara di FPI, apa ada FPI untuk cita-cita untuk membongkar tatanan NKRI atau merubah susunan NKRI ini? Nggak pernah ada, yang ada membongkar maksiat. Membongkar maksiat. Baik, terakhir saya tanyakan. Tadi saya meluruskan, jadi seolah-olah kemudian di Medan itu ada baiat juga yang dihadiri oleh orang FPI dan segala macam. Itu keliru. Saya luruskan saja supaya tidak misleading dalam pemberita. Karena kita ini bukan cuma di sidang sini. Keterangan ini dimuat di media, yang salah-salah itu yang dibuat media. Saya sudah berapa kali perhatikan itu. Jadi yang salah-salah memang sengaja media-media di luar memuat. Jadi saya perlu luruskan. Yang di Medan saya tidak hadir pada saat baiat atau apapun juga, karena di kegiatan seminar di Medan tidak ada baiat di dalam kegiatan seminar. Bahkan ada polisi yang menjadi narasumber. Keberatan yang mulia, tersangka terdakwa tidak perlu menjelaskan kepada saksi. Apanya? Saksi tidak mengetahui. Saya memang bukan menjelaskan, saya meluruskan pernyataan dari salah satu anggota JPU yang seolah-olah tadi menyatakan bahwa di Medan mengukur bahaya ISIS, setelah itu ada baiat, seolah-olah saya ada di situ dan seolah di Medan ada baiat. Itu saya luruskan. Enggak, nanti itu tanggapi aja. Sekarang pertanyaan aja dulu. Ya, baik. Pernahkah
Di FPI itu ada orang, saya menyuruh anggota FPI berbaiat kepada ISIS. Sebagaimana saya jelaskan tadi, FPI anti terhadap ISIS. FPI anti terhadap ISIS. Jadi mustahil ada baiat terhadap ISIS. Saya? Iya, apalagi? Kan Apalagi? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Cukup ya dari penuntut umum. Majelis. Dari saksi masih ada yang mau diterangkan? Cukup. Bagaimana tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi? Ya benar Majelis. Benar ya, penuntut umum? Tanggapannya bagaimana? Tidak benar, Majelis Hakim. Tidak benar, mana yang tidak benar? Karena saksi tidak mengetahui kejadian di UIN, kejadian di Makassar, kejadian di Medan. Jadi tidak benar. Hanya menjelaskan tentang FPI. Baik, yang tidak benar pengetahuan saya mengenai yang di Medan, di UIN itu ya. Iya. Baik. Baik ya, terima kasih ya saksi ya sudah memberikan keterangan. Kalau ada keperluan bisa meninggalkan persidangan. Ini KTP-nya. Pertanyaan. Ya, makasih ya. Bisa langsung meninggalkan persidangan kalau ada keperluan. Ya. Ya, sama-sama. Silakan terdakwa benar di tengah. Baik, saksi hari ini sudah cukup ya untuk kelima-limanya. Apakah masih ada saksi yang mau dihadirkan pada sidang berikutnya? Saksi atau ahli? Masih saksi fakta. Masih saksi ya. Tolong nanti untuk identitasnya paling tidak diberikan sama penuntut umum, Pak ya. Baik. Ya. Siapkan dari sekarang ya. Baik, begitu ya, terdakwa. Masih ada saksi yang akan dihadirkan oleh penasihat hukum saudara. Izin Majelis Hakim, untuk kepastiannya kapan kami bisa dapat identitas? Ya, kemarin sudah kita tegaskan mengenai soal saksi itu ya. Mudah-mudahan sebagaimana kesepakatan kita sebelum persidangan diberikan paling enggak datanya, sehingga penuntut umum juga bisa mengantisipasi apa pertanyaannya, kemudian sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Baik, Majelis, kami akan usahakan sebelum persidangan. Ya. Gitu ya, penuntut umum ya. Kan seperti biasa 3 hari sebelum hari sidang. Ini hari Senin kami harus dapat. Rabu sidangnya. Ya, sidang berikutnya kan tanggal 23, berarti kan tidak ada 3 hari. Tanggal Rabu kan? Tanggal 31. Sidang berikutnya kan Rabu hari tanggal 23. Jadi 23. kalau harus memenuhi 3 hari kan juga nggak cukup 3 hari. Cuma kita udah jauh-jauh hari menyampaikan kepada penasihat hukum agar dipersiapkan sehingga data yang diminta itu segera bisa diberikan kepada penuntut umum. Hanya identitas sama mungkin apa itu istilahnya. Mudah-mudahan malam ini kami dapat kepastian mereka siap. Terima kasih, Majelis. Itu ya, penuntut umum ya. Masih saksi Majelis Hakim? Masih saksi. Baik. Ya. Kalau bisa dipadatkan ya kita terima kasih karena kita sudah susun ya jadwalnya ya. Begitu ya, apalagi masih ada yang disampaikan penuntut umum? Cukup? Cukup Majelis Hakim. Cukup ya, penasihat hukum cukup? Terdakwa cukup? Baik ya, untuk memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum terdakwa mengajukan saksi, maka sidang yang selesai. Insya Allah akan kita buka kembali pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Ya, sidang nyatakan selesai dan hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Ini langsung ke Seven ya? Kasih tahu.